Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tuntutan ini, kita seringkali merasa terjepit antara pekerjaan, tanggung jawab pribadi, dan berbagai komitmen lainnya. Namun, di tengah rutinitas yang padat, waktu luang adalah sebuah berkah yang sering terabaikan. Banyak orang menganggap waktu luang sebagai kesempatan untuk sekedar beristirahat. Tetapi sebenarnya ya teman-teman, jika dimanfaatkan dengan bijak, waktu luang dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan produktivitas, dan bahkan mencapai tujuan yang lebih besar. Penting untuk menyadari bahwa waktu luang bukanlah hanya tentang bersantai atau melakukan kegiatan tanpa tujuan. Dengan pemikiran yang tepat, waktu luang bisa menjadi sarana untuk mengembangkan diri, mengejar hobi, belajar hal-hal baru, atau bahkan meningkatkan hubungan sosial dengan orang lain. Bahkan, memanfaatkan waktu luang dengan bijak dapat membantu menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, yang seringkali menjadi tantangan besar di era modern dan di era yang serba hektik ini ya teman-teman. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Nah teman-teman, seperti yang udah kalian baca di judul ataupun di thumbnail yang aku bikin di video ini, di video kali ini aku mau ngebahas tentang kunci produktivitas dan keseimbangan hidup. Sebenarnya sih bukan ngebahas ya, cuman aku mau bercerita seputaran itu ya, seputaran produktivitas dan keseimbangan hidup. Nah, salah satunya adalah dengan memanfaatkan waktu luang dengan bijak. Nah, tanpa lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana cara memanfaatkan waktu luang, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan menentukan tujuan dari waktu tersebut. Waktu luang bukanlah waktu yang hilang tanpa arah. Sebaliknya, ia dapat menjadi kesempatan untuk mencapai berbagai hal, baik itu untuk kepentingan pribadi, pengembangan karir, atau bahkan hubungan sosial. Jika tujuan utama kalian adalah untuk beristirahat dan melepaskan diri dari rutinitas, maka itu juga sah-sah aja ya teman-teman. Namun, bila kalian ingin meningkatkan kualitas hidup, waktu luang bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal yang lebih produktif. Bisa kalian coba untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kalian merasa lebih puas dan lebih termotivasi dari sebelumnya ya teman-teman. Beberapa orang mungkin menggunakan waktu luang untuk membaca buku, sementara yang lain lebih memilih untuk berolahraga atau belajar keterampilan baru. Apapun itu, penting untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai ya teman-teman, agar waktu luang tidak hanya terbuang dengan percuma. Salah satu cara paling efektif untuk memanfaatkan waktu luang adalah dengan terus belajar dan mengembangkan diri. Pembelajaran tidak selalu berarti mengikuti kursus formal atau pendidikan tinggi. Saat ini banyak sekali sumber daya online yang dapat membantu kalian untuk mempelajari topik-topik baru sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. Misalnya, kalian dapat mengikuti kursus online tentang keterampilan yang relevan dengan karir kalian atau yang dapat membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari, seperti belajar bahasa asing, keterampilan teknis, atau manajemen keuangan. Selain itu, membaca buku juga merupakan cara yang sangat baik untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pengetahuan. Buku tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga dapat merangsang imajinasi dan membuka perspektif baru tentang dunia ya teman-teman. Waktu luang juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan tubuh. Banyak orang yang seringkali sibuk dengan pekerjaan dan lupa untuk berolahraga. Padahal aktivitas fisik yang teratur sangat penting untuk kesehatan jangka panjang ya teman-teman. Olahraga tidak harus selalu dalam bentuk latihan yang intens. Anda atau kalian bisa memilih kegiatan yang lebih ringan namun tetap bermanfaat ya teman-teman. Seperti berjalan kaki, bersepeda, atau yoga. Atau bisa juga senam ya teman-teman ya. Melakukan olahraga secara teratur dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, dan memperbaiki suasana hati.
Jika kalian merasa lelah atau tertekan setelah jam-jam bekerja ya, setelah kita 8 jam bekerja kan pasti kita tuh capek banget ya. Nah, olahraga bisa menjadi cara efektif untuk melepaskan ketegangan dan memberikan energi yang baru. Selain itu, berolahraga juga bisa menjadi kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman atau keluarga, seperti bermain tenis, bermain bola basket, atau berenang bersama keluarga ya teman-teman. Waktu luang adalah kesempatan yang baik untuk memperkuat hubungan sosial dengan orang-orang di sekitar kita. Di tengah kesibukan yang padat, kita seringkali kehilangan waktu untuk berinteraksi dengan keluarga atau teman-teman terdekat. Padahal, hubungan sosial yang baik sangat penting untuk kesehatan mental dan kebahagiaan. Kalian bisa memanfaatkan waktu luang untuk mengunjungi keluarga, bertemu dengan teman-teman lama, atau bahkan mengikuti kegiatan komunitas yang menarik minat kalian. Misalnya, kalian bisa bergabung dengan klub buku, organisasi relawan, atau untuk mengikuti kursus bersama teman-teman untuk belajar hal baru bersama-sama. Sosialisasi juga bisa dilakukan secara digital, terutama dengan adanya berbagai platform media sosial yang memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Dengan berbagai pengalaman, ide, atau bahkan hanya untuk sekedar bercanda ya teman-teman. Hubungan sosial dapat menjadi sumber kebahagiaan dan dukungan. Nah, seringkali kita terjebak dalam rutinitas pekerjaan dan gak sempet untuk ngembangin hobi atau minat pribadi ya teman-teman. Nah, waktu luang adalah kesempatan sempurna untuk kembali mengeksplorasi kegiatan yang membuat kita merasa senang dan puas. Hobi bisa beragam ya teman-teman, mulai dari seni, musik, berkebun, memasak, hingga menulis atau melukis. Menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita cintai dapat memberikan rasa pencapaian yang berbeda ya teman-teman. Selain itu, kegiatan kreatif juga bisa menjadi cara untuk mengekspresikan diri dan mengurangi stres. Misalnya, jika kalian suka menulis, kalian bisa mulai menulis blog atau buku atau novel. Kan sekarang mah banyak ya novel online. Nah, tapi jika kalian tertarik pada seni visual, kalian bisa mulai belajar melukis atau mendalami fotografi ya teman-teman. Mengembangkan hobi juga bisa membuka peluang baru, baik itu untuk menjalin jaringan, meningkatkan keterampilan, atau bahkan menghasilkan uang. Siapa tahu hobi kalian bisa menjadi usaha sampingan atau bahkan bisnis yang menguntungkan di masa depan. Dalam kesibukan sehari-hari, kita seringkali lupa untuk berhenti sejenak dan merenung tentang hidup kita. Waktu luang memberikan kesempatan untuk kita bisa melakukan refleksi diri dan mengevaluasi tujuan serta prioritas hidup. Ini adalah saat yang tepat untuk berpikir tentang apa yang sudah dicapai dan apa yang ingin dicapai di masa depan. Luangkan waktu kalian untuk menulis jurnal atau sekedar duduk di tempat yang tenang dan memikirkan perjalanan hidup kalian. Kalian bisa mengevaluasi kebiasaan sehari-hari, menetapkan tujuan baru, atau merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai impian kalian. Nah, merenung juga membantu kalian untuk lebih menyadari diri sendiri dan bisa meningkatkan kesehatan mental dengan memberikan ruang bagi pikiran kita untuk berpikir positif dan konstruktif ya teman-teman. Terkadang memanfaatkan waktu luang dengan bijak bukan berarti kita tuh harus selalu produktif ya teman-teman. Beristirahat dan memberikan diri kalian waktu untuk bersantai juga penting. Nah, terlalu banyak aktivitas juga bisa menyebabkan kita kelelahan fisik dan mental ya teman-teman, yang akhirnya justru merugikan kesehatan kita. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang memberi ketenangan, seperti tidur yang cukup, bermeditasi, atau sekedar menonton film yang kalian suka. Aktivitas seperti ini membantu untuk meremajakan pikiran dan tubuh kalian. Nah, sehingga kalian bisa kembali produktif dan fokus saat kembali bekerja atau menjalani aktivitas lainnya. Memanfaatkan waktu luang bukanlah tentang mengisi setiap menit dengan kegiatan yang serba produktif.
Sebaliknya, ini adalah tentang menemukan keseimbangan antara istirahat, pengembangan diri, hubungan sosial, dan kesenangan pribadi. Dengan pemanfaatan yang bijak, waktu luang bisa menjadi investasi berharga untuk kualitas hidup yang lebih baik, kebahagiaan, dan kesejahteraan jangka panjang. Jadi, jangan sia-siakan waktu luang kalian. Rencanakan dengan bijak dan pilih aktivitas yang tidak hanya mengisi waktu, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi hidup kalian. Dengan begitu, setiap waktu luang yang kalian miliki akan menjadi kesempatan berharga untuk tumbuh, belajar, dan menikmati hidup. Nah, jadi itu tadi materi tentang waktu luang atau dengan produktivitas dan keseimbangan hidup ya teman-teman. Buat kalian yang baru nonton di channel YouTube aku atau kalian baru nemuin channel YouTube aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang mau dibawain tentang materi apa, tentang motivasi apa, kalian bisa komen atau DM di IG aku. Buat kalian juga jangan lupa mampir ke bisnis baru aku, bisnis kecil-kecilan ya. Ada IG-nya di sini. Nah, jangan lupa mampir dan beli ya teman-teman. Nah, segitu dulu aja video kali ini. Sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan lupa istirahat ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.